Mimin gaskan lagi teman-teman. Bab 4-6. CEO Malang dan gadis cantik. Setelah Ririn keluar dari ruangan kerja Arkan, pria itu langsung mengambil ponselnya untuk mengirimkan pesan kepada asisten sekaligus sekretarisnya. Setelah itu Arkan kembali melanjutkan pekerjaannya sambil mengingat nama Adira. Beberapa hari telah berlalu. Adira sudah tidak memikirkan tentang keputusannya lagi. La merasa sudah membuat keputusan yang tepat untuk menikah karena hampir setiap hari Leo selalu datang menemuinya di butik seperti hari ini. "Nona, pria yang kemarin datang lagi untuk menemui Anda," kata salah seorang karyawan butik. Adira menghela napasnya mendengar apa yang disampaikan oleh karyawannya. "Suruh dia pergi atau katakan padanya aku tidak ada," perintah Adira. La sungguh malas untuk berbicara dengan Leo yang tidak ada keputusannya. "Sudah, Nona." Tapi pria itu tetap memaksa dan sudah membuat kekacauan dan mengganggu pengunjung yang lain. Kata karyawan itu lagi. Adira meletakkan pensil di tangannya. Tampaknya harus dia sendiri yang turun tangan untuk mengusir mantan kekasihnya itu. "Mungkin aku harus menambah karyawan di bagian keamanan besok," gumam Adira seraya berjalan keluar dari ruangannya diikuti oleh karyawannya di belakang. Baru saja Adira membuka pintu, datang lagi seorang karyawan yang lainnya. "Nona, ada yang ingin menemui." "Aku sudah tahu." Adira memotong perkataan karyawan itu dan berjalan ke depan untuk menemui orang yang sudah menunggunya. "Aku sudah mengatakan jangan datang lagi kemari, atau aku akan panggilkan polisi untuk mengusirmu." Adira langsung mencerca pria yang sedang berdiri membelakanginya. "Apa begini caramu menyambut pelanggan?" kata pria itu sambil berbalik badan menghadap Adira. Adira terkejut melihat seorang pria menggunakan masker untuk menutupi wajahnya yang ternyata bukanlah Leo. Karena terlalu emosi Adira sampai tidak menyadari perbedaan gestur tubuh pria itu yang lebih tinggi dan tegap daripada Leo. "Oh, maaf Tuan. Saya pikir Anda adalah teman saya," kata Adira minta maaf dengan sopan. Adira melihat ke sekeliling tempat itu untuk mencari keberadaan Leo. Bukannya tadi karyawannya mengatakan jika yang ingin menemuinya adalah Leo. Tapi, mengapa jadi pria lain? Rupanya Leo sudah pergi beberapa saat yang lalu setelah menerima panggilan dari seseorang. "Apa ada yang bisa saya bantu?" tanya Adira yang kembali fokus pada pria itu setelah mendapati jika Leo memang benar-benar tidak berada di sana. "Tentu saja aku ingin memesan pakaian," kata pria yang memakai masker yang tidak lain adalah Arkan. Pria itu berbicara dengan nada yang tidak bersahabat. "Silahkan ikut saya, Tuan." Adira membawa Arkan ke sebuah ruangan lain. "Silahkan duduk. Pegawai saya akan datang membawakan katalog dan melayani Anda," kata Adira sopan. Saat ini Adira begitu malas untuk melayani pelanggan yang satu ini, karena pria itu sepertinya memiliki temperamen yang buruk. Ditambah lagi dengan suasana hatinya yang kacau karena ulah Leo. "Untuk apa aku memanggilmu jika pelayan yang melayaniku? Aku ingin dilayani oleh pemilik butik ini," kata Arkan dengan nada marah. Adira menghela napasnya untuk menenangkan diri agar tidak mudah terpancing amarah. Dengan sangat terpaksa wanita itu menarik sudut B1 birnya untuk tersenyum. Adira mengambil katalog dan duduk di depan Arkan. "Anda ingin memesan pakaian yang bagaimana dan seperti apa?" tanya Adira lembut. Namun di dalam hatinya mengumpat kesal kepada pria itu. "Aku ingin memesan satu setel jas yang paling bagus dan paling mahal di sini," kata Arkan dengan sombongnya. Sekali lagi Adira menghela napas menahan kekesalan dalam hatinya.
Tapi senyum tetap menghiasi wajahnya. Adira memberikan katalog khusus desain baju jas dan menyodorkan kepada pelanggannya. Anda bisa memilih model mana yang Anda inginkan. Saya akan mengambilnya untuk Anda. Kau pilihkan model yang cocok untukku. Arkan meletakkan kembali buku katalog tanpa membukanya sama sekali. Baiklah. Tunggu sebentar. Saya akan mengambilnya. Adira beranjak dari sana untuk mengambil beberapa model setelan baju jas yang sesuai dengan ukuran Arkan. Tak berapa lama kemudian, Adira kembali sambil mendorong tempat gantungan baju dibantu oleh seorang karyawannya. Adira mengambil satu setel pakaian dan menunjukkan di depan Arkan. Ini sangat cocok untuk Anda. Modelnya santai dan elegan. Sangat sesuai dikenakan dalam berbagai acara maupun untuk bekerja. Adira menjelaskan. Kau pikir aku ini orang miskin? Tidak mampu membeli pakaian untuk acara dan untuk bekerja. Kata Arkan marah-marah. Adira hanya mampu mengepalkan tangannya menahan emosi menghadapi pelanggan yang super menyebalkan ini. Baiklah. Bagaimana dengan yang ini? Tanya Adira lagi. Aku tidak suka warnanya. Jawab Arkan asal. Adira mengambil pakaian lain dan kembali menunjukkan kepada Arkan. Aku tidak suka motifnya. Model lama. Terlalu norak. Seperti ban asterisci. Terlalu kuno. Sangat pasaran. Begitulah seterusnya sampai habis semua koleksi baju jas yang ada di butiknya untuk menunjukkan kepada Arkan. Namun tidak ada satupun yang sesuai dengan keinginan pria itu. Tutup saja butiknya jika hanya segitu koleksi pakaianmu. Tubuh Adira bergetar karena menahan marah. Tapi ia masih ingat pesan mamanya agar selalu bersabar menghadapi pelanggan. Karena itulah Adira masih bisa tersenyum sampai saat ini. Anda bisa memesan sesuai dengan desain yang Anda inginkan. Katakan model yang bagaimana Anda inginkan dan kami akan membuat desain sesuai permintaan Anda. Tapi itu membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama. Terang Adira. Aku ingin memesan setelan jas untuk acara pernikahanku. Aku ingin kau membuatkan yang paling bagus dan belum pernah ada orang lain yang memakainya. Dan yang paling penting adalah kau menyukainya. Hah? Adira bingung dengan kalimat terakhir Arkan. Maksud Anda? Tanya Adira tidak mengerti. Kau harus membuat pakaian yang sama persis seperti yang kau inginkan untuk calon suamimu nanti. Adira terkejut mendengar perkataan pria yang mengenakan masker tersebut. Apa pria ini tahu jika aku akan menikah? Tanya Adira dalam hati. Baik. Saya akan membuatnya untuk Anda. Adira mengiyakan permintaan Arkan. Toh, pria itu tidak akan tahu seperti apa desain yang aku inginkan untuk calon suamiku nanti. Anda bisa meninggalkan nomor telepon Anda. Nanti saya akan menghubungi Anda jika pesanannya sudah selesai. Arkan memberikan kartu namanya kepada Adira, dan tanpa membacanya Adira langsung menempelkan kartu nama itu pada nota pesanan yang sudah ditulis olehnya. Terima kasih sudah mengunjungi butik kami. Adira menunduk hormat saat Arkan pergi. Adira memberikan nota beserta kartu nama Arkan kepada karyawan yang mencatat pesanan pelanggan. Kemudian ia kembali masuk ke dalam ruangannya. Mendudukkan tubuh di kursi empuknya. Pelanggan yang satu ini benar-benar sudah menguras emosi dan energinya. Hampir setengah hari Adira melayani pelanggan yang menyebalkan sepanjang ia mengurus butik milik mamanya selama 3 tahun ini. Sementara itu Arkan membuka maskernya begitu ia masuk ke dalam mobil. Sang asisten yang sudah menunggunya langsung menjalankan mobil meninggalkan butik. Asisten itu melihat tuannya dari kaca spion mobil. Ada yang berbeda dengan tuannya hari ini. Selama 2 tahun terakhir,
baru hari ini tuannya itu menghabiskan waktu untuk mengurusi hal yang sia-sia. Menghabiskan setengah hari hanya untuk memesan sebuah pakaian. Padahal sebenarnya itu hanyalah modus Arkan yang ingin bertemu dengan wanita yang akan menjadi istrinya. Bab 5. 1 minggu sudah berlalu, dan selama 1 minggu juga Leo tidak pernah datang lagi ke butik untuk menemui Adira. Membuat hidup wanita itu kembali tenang. Nona, pria yang memesan setelan jas untuk pernikahannya datang dan ingin menemui Anda. Seorang karyawan memberitahu Adira. Bawa masuk ke ruanganku. Perintah Adira. Adira menghembuskan napas untuk mengatur emosinya menghadapi pria itu. Selamat pagi, Tuan. Silahkan duduk. Ucap Adira tersenyum, membawa Arkan duduk di sofa yang ada di ruangannya. Arkan mengikuti Adira duduk di sofa tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Adira menyodorkan sebuah map yang berisi desain setelan jas yang dibuat Adira untuk pria itu. Arkan mengambil dan melihatnya lebih dekat. Tiba-tiba saja selembar kertas terjatuh tepat di kaki Arkan. Oh, maaf, Adira menunduk untuk mengambil kertas tersebut. Tapi tangannya kalah cepat. Kertas itu sudah lebih dulu diambil oleh Arkan. Apa ini? Tanya Arkan sambil melihat desain di keras tersebut. Maaf, Tuan. Ini tidak dijual. Adira berusaha mengambil kertas itu dari tangan Arkan. Namun pria itu menjauhkannya dari jangkauan Adira. Tak ingin berebut dan merusak desain yang telah ia buat. Akhirnya Adira membiarkan Arkan untuk melihatnya. Desain setelan jas dan gaun pengantin yang dibuat Adira untuk dirinya sendiri dan calon suaminya. Aku menginginkan ini. Arkan mengembalikan kertas itu ke tangan Adira. Maaf, ini sudah ada yang memesannya. Bohong Adira. Karena ia tidak mungkin mengatakan itu desain yang ia buat untuk dirinya dan calon suaminya. Aku akan membayarnya 2 kali lipat. Arkan memberikan penawaran. Tidak bisa. Orang itu sudah membayarnya dan aku tidak bisa seenaknya membatalkannya. Alasan Adira untuk mempertahankan gaun pengantin impiannya. Arkan menatap mata Adira untuk memastikan sesuatu. Awalnya wanita itu mengatakan tidak dijual. Kemudian mengatakan jika itu desain untuk pelanggan lain. Membuat Arkan curiga jika desain itu dibuat Adira untuk pernikahan mereka, yang tentunya Adira tidak mengetahui jika dia adalah calon suami Adira. Aku akan membayarnya 10 kali lipat. Arkan menaikkan penawarannya. Maaf, Tuan. Tidak bisa. Jawab Adira kekeh. 20 kali lipat. Kata Arkan lagi. Apa? Adira terkejut mendengar tawaran yang cukup tinggi dari pelanggan yang menyebalkan itu. Aku akan membayarnya 20 kali lipat. Arkan mengulanginya dengan lebih jelas lagi. 20 kali lipat. Itu artinya pria ini sanggup mengeluarkan uang 5 miliar hanya untuk satu setel jas dan gaun pengantin. Wow, 5 miliar adalah pendapatan bersih butiknya selama 1 tahun. Baik, aku akan membuatnya untuk Anda. Dan aku bisa membuat lagi desain untukku nanti. Sambung Adira dalam hatinya. Adira begitu senang hari ini telah mendapatkan keuntungan besar hanya dari 2 buah pakaian. Tapi Anda harus membayar separuh dari harganya di muka. Kata Adira cepat agar pria itu tidak menipunya. Arkan mengeluarkan selembar cek dari sakunya dan menuliskan nominal yang cukup besar. Kemudian ia menyerahkan kepada Adira. Wanita itu tersenyum melihat sebuah cek di tangannya. Anda bisa membawa calon istri Anda ke sini untuk diukur. Kata Adira senang. Oh, atau Anda berikan saja alamatnya biar kami datang untuk menemuinya.
Ralat Adira karena ingin memberikan pelayanan eksklusif untuk pelanggannya yang satu ini. Tidak perlu. Pakai saja ukuran tubuhmu. Jawab Arkan. Tidak bisa begitu Tuan. Nanti. Bisa. Aku tahu ukuran tubuh calon istriku persis sama dengan ukuran tubuhmu. Aku sudah melihatnya. Kata Arkan memotong perkataan Adira. Wanita itu refleks menyilangkan kedua tangan di D4 dannya mendengar perkataan Arkan. Arkan yang menyadari itu menyeringai di balik masker yang menutupi wajahnya. Aku melihat tubuh calon istriku. Bukan tubuhmu. Kata Arkan dengan nada mengejek. Jadi, kapan kau bisa menyelesaikan pesananku? Tanya Arkan lagi. Kapan Anda akan melangsungkan pernikahan? Adira balik bertanya karena ingin menyesuaikan dengan jadwalnya. 2 minggu lagi. Jawab Arkan asal. Apa? 2 minggu? Adira terkejut. Mana mungkin ia akan menyelesaikannya dalam waktu 2 minggu? Itu terlalu cepat, Tuan. Jika dipaksakan aku takut hasilnya tidak akan bagus. Alasan Adira. Jadi kapan kau bisa menyelesaikannya? Tanya Arkan. 1 bulan lagi. Jawab Adira cepat. Baik. Aku akan kembali 1 bulan lagi. Setelah mengatakan itu Arkan langsung keluar dari ruangan Adira. Adira menghembuskan napas lega setelah pria itu pergi. La menatap nanar desain gaun pengantin yang ia buat untuk dirinya sendiri. Tapi wajah Adira kembali ceria setelah mengingat uang 5 miliar yang baru saja ia dapatkan. Hah, tidak masalah. Aku bisa membuat yang lain lagi untuk diriku sendiri. Adira kembali ke meja kerjanya untuk melanjutkan kembali pekerjaannya, yang sempat tertunda karena kedatangan pria aneh yang sialnya sangat kaya. Sementara itu Arkan yang baru saja tiba di perusahaan, mendudukkan tubuhnya di kursi kebesarannya dan langsung menghubungi ibunya untuk mengatakan, jika ia akan menikah 1 bulan lagi dan meminta ibunya mempersiapkan semuanya kecuali pakaian pengantin untuk mereka berdua. Arkan menyandarkan tubuhnya di sandaran kursi mengingat sosok Adira yang merupakan calon istrinya. Dasar wanita bodoh. Sudah 2 kali pertemuan dia masih saja tidak mengenaliku. Padahal aku sudah memberikan kartu namaku. Apa dia tidak membacanya? Ririn dengan senang hati menuruti permintaan putra semata wayangnya. Wanita parubaya itu segera menghubungi calon besannya untuk bertemu, dan membicarakan tentang pernikahan putra-putri mereka. Hari itu juga kedua keluarga itu bertemu di sebuah restoran VIP dan mereka telah setuju untuk mengadakan acara pernikahan 1 bulan lagi atas permintaan Arkan. Sore harinya Adira pulang dari butik dan disambut oleh mamanya. Adira, ada yang mama ingin sampaikan padamu. Kata Nia kepada putrinya. Ada apa ma? Tanya Adira yang masih berdiri di depan mamanya. Sini, duduk dulu. Nia menepuk sofa di sampingnya dan Adira menurut perintah mamanya. Adira, tadi calon mertuamu datang menemui mama dan papa untuk membicarakan tentang pernikahan kalian. Dan kami telah sepakat untuk mengadakannya bulan depan. Kata Nia lembut. Apa? Bulan depan? Adira terkejut. Kenapa cepat sekali? Apa tidak bertunangan dulu? Tanya Adira yang merasa belum siap. Tidak sayang. Calon suamimu memutuskan untuk langsung menikah saja. Lebih cepat itu lebih baik. Kata Nia persis apa yang dikatakan oleh Ririn. Tapi ma, dalam 1 bulan ini aku masih sibuk. Alasan Adira. Tidak apa-apa, kau fokus saja pada pekerjaanmu. Biar mama dan tante Ririn akan menyiapkan semuanya. Kata Nia memujuk Adira. Nia tidak mau jika sampai Adira berubah pikiran dan membatalkan rencana pernikahan yang telah disetujui oleh kedua keluarga itu.
Takutnya keluarga Wiratama akan tersinggung dan akan mempengaruhi hubungan baik mereka. Bab 6. Sementara itu, hari ini Leo baru saja pulang dari luar kota. Setelah seminggu melakukan perjalanan bisnis, Leo disambut oleh mama dan papanya yang sudah menunggu di apartemen miliknya. "Mama, Papa," sapa Leo yang merasa aneh melihat kedua orang tuanya. Tak biasanya mereka datang ke apartemen Leo jika tidak ada sesuatu hal yang penting. "Ada yang ingin Papa bicarakan denganmu." Nada suara Edward tidak bersahabat. Leo mulai merasakan suasana tidak baik di sekelilingnya. Pria itu menatap wajah kedua orang tuanya secara bergantian. "Ada apa, Pak, Ma?" Leo mendudukkan tubuhnya di depan orang tuanya. "Kau harus menikahi Bella secepatnya," perintah Edward. "Apa?" Leo terkejut mendengar perkataan papanya. "Kau harus bertanggung jawab karena telah menghamilinya." "Tapi, Pak." "Tapi apa? Kau tidak mau mengakui perbuatanmu," kata Edward mulai emosi. "Kau mau menghancurkan reputasi keluarga dan perusahaan. Apa kata teman-teman Papa dan para pemegang saham jika tahu perbuatan bejatmu itu?" Marah Edward lagi. "Benar kata papamu Leo. Lagi pula anak yang dikandung Bella itu anakmu. Apa kau tidak merasa kasihan jika anak yang tidak berdosa itu lahir tidak punya papa?" Bujuk Rita, ibunya Leo. "Ma, aku mencintai Adira. Lagi pula belum tentu anak yang dikandung Bella itu anakku. Kami hanya satu kali tidur bersama dan aku tidak ingat apapun yang terjadi malam itu." Terang Leo. "Dasar anak brain ****. Papa tidak pernah mengajarkanmu menjadi pria tidak bertanggung jawab seperti ini. Apapun yang terjadi kau harus menikah dengan Bella sebelum kehamilannya bertambah besar." Edward langsung pergi dari apartemen putranya. Leo tertunduk lemah. Perintah papanya tidak bisa dibantah. Mau tidak mau dia harus menikah dengan Bella. Tapi saat ini pikiran masih tertuju pada Adira. Wanita yang ia cintai dan ia rindukan karena sudah 1 minggu ia tidak menemui Adira. Leo melihat jam di pergelangan tangannya. Saat ini pasti Adira masih ada di butiknya. Leo segera masuk ke kamar untuk membersihkan dirinya. Kemudian pria itu bergegas pergi ke butik untuk menemui Adira. Baru saja Leo memarkir mobilnya, ia melihat Adira yang baru saja keluar dari dalam butik. Leo segera keluar dari dalam mobil untuk menyapa wanita itu. "Adira, sudah lama tidak bertemu." Adira memutar matanya malas melihat kedatangan Leo lagi. Wanita itu sedikit pun tidak menggubris sapaan dari mantan kekasihnya itu. Terus saja berjalan menuju mobilnya. "Adira, tunggu. Aku ingin bicara denganmu satu kali ini saja untuk yang terakhir kalinya," kata Leo sambil berjalan mengikuti Adira. "Aku janji ini yang terakhir." Leo menahan pintu mobil Adira saat wanita itu ingin masuk ke dalam mobilnya. "Katakan apa yang ingin kau sampaikan. Setelah ini jangan pernah menemuiku lagi." Adira menatap datar Leo. "Terima kasih." Adira memutuskan untuk memberikan kesempatan kepada Leo untuk berbicara. Karena pria itu berjanji tidak akan mengganggunya lagi setelah ini. Dan disinilah mereka sekarang. Di sebuah kafe yang tidak jauh dari butik milik Adira. Leo tersenyum melihat wanita yang ia cintai bisa duduk di depannya lagi. "Jadi apa yang ingin kau katakan?" tanya Adira yang dari tadi melihat Leo hanya tersenyum kepadanya. "Bagaimana kabarmu? Apa kau tidak merindukanku setelah 1 minggu tidak bertemu?" tanya Leo lembut. Adira mendesis tidak suka mendengar perkataan Leo. Pria itu masih bisa bersikap manis setelah ketahuan selingkuh.
Tidak. Jangan basa-basi lagi. Langsung saja pada intinya. Kata Adira yang tidak mau berlama-lama menghabiskan waktu bersama Leo. Adira takut ia akan kembali luluh dengan kata-kata Leo. Ya, meskipun sejak kejadian pagi itu Adira selalu bersikap cuek dan marah kepada Leo, tapi jauh dalam lubuk hatinya masih ada rasa yang tertinggal. Tidak mungkin kenangan selama 1 tahun menjalin hubungan hilang begitu saja. Adira, apa kau yakin ingin menikah dengan pria itu? Apa kau tahu kalau pria memiliki wajah yang cacat? Dia sungguh tidak pantas untuk menikah denganmu yang begitu cantik. Kata Leo mencoba memujuk Adira. Untuk sesaat Adira terdiam mendengar perkataan Leo. Apa benar yang dikatakan oleh Leo? Memang aku belum sempat bertemu dengan calon suamiku. Namanya pun juga aku tidak tahu. Leo yang melihat reaksi Adira tersenyum. Mungkin saat ini Adira mulai goyah dengan pilihannya. Dan Leo akan mengambil kesempatan itu untuk membuat Adira kembali padanya. Jika kau ragu, aku bersedia membantumu bicara dengan orang tuamu untuk membatalkan pernikahanmu dengan pria itu. Aku yakin orang tuamu pasti mengerti dan tidak akan keberatan atas penolakanmu. Kata Leo lagi. Adira masih diam menatap wajah Leo. Seketika bayangan kejadian pagi itu terlintas di pikirannya. Dia melihat Leo M3G4 Gahibela dengan wajah adem. Adira mendapatkan kembali kesadarannya. Tidak. Aku tidak akan membatalkannya. Itu lebih bagus untukku. Setidaknya pria itu tidak akan selingkuh mengingat wajahnya yang cacat, dan pasti tidak akan ada wanita yang mau dengannya. Kata-kata Adira penuh sindiran. Leo bagaikan tertampar dengan kata-kata Adira. Niatnya yang ingin membuat Adira membatalkan pernikahan, justru membuat wanita itu semakin yakin dengan keputusannya. Jika tidak ada lagi yang ingin kau katakan, aku akan pergi. Aku sudah janji untuk bertemu dengan calon suamiku. Bohong Adira yang sengaja membuat alasan untuk menyakitkan hati Leo. Adira pergi begitu saja meninggalkan Leo yang masih mematung di tempat duduknya. Leo meremat rambutnya kasar merasa frustasi. Ah, mengapa jadi seperti ini? Leo mengebrak meja dengan kuat, sehingga pengunjung yang lain melihat ke arahnya. Tak berapa lama kemudian Leo juga pergi dari kafe tersebut. Ayo, jalan. Perintah Arkan kepada asistennya setelah melihat Adira pergi dengan mobilnya. Ya, sejak tadi Arkan melihat Adira sedang duduk bersama seorang pria di sebuah kafe dari dalam mobilnya. Entah apa yang mereka bicarakan, Arkan tidak bisa mendengarnya. Kemudian Arkan memerintahkan asistennya untuk menyelidiki siapa pria yang sedang bersama calon istrinya itu. Sang asisten sejak tadi memperhatikan Arkan dengan berbagai macam pertanyaan di benaknya. Apakah Tuan cemburu melihat calon istrinya bersama dengan pria lain? Apa mungkin tuannya sudah mulai mencintai wanita itu? Buang semua pikiran yang tidak masuk akal itu dari otakmu jika kau masih ingin bekerja denganku. Kata Arkan yang terus fokus dengan ponselnya. Arkan menyadari jika sejak tadi asistennya itu terus melirik ke arahnya dari spion mobil. Arkan seperti dapat membaca pikiran sang asisten yang sedang memikirkan tentang dirinya. Maafkan saya, Tuan. Kata asisten gugup. Dia menelan dan kembali fokus mengendarai mobilnya untuk mengantarkan tuannya pulang.